Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mudakian SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara, SMK Negeri 1 Baktian. Kali ini saya sendiri dan ditemani oleh beliau, Bu Lia. Beliau ini adalah salah satu guru P5 dari SMK Negeri 1 Baktian. Oke, sebelumnya Bu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah ya. Gini Bu, saya kan kemarin sudah memintakan Ibu untuk kita berjumpa dulu karena saya ingin menyampaikan sama Ibu ingin observasi ya, ingin observasi mengenai supervisi ya, supervisi mengajar Ibu. Nah, namun di sini saya ingin sebelum saya mengobservasi Ibu, saya ingin bertanya dulu beberapa hal kepada Ibu. Di mana dalam beberapa hal dalam pembelajaran itu kan ada salah satunya yang ingin saya tanyakan dari beberapa hal itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan. Jadi untuk pembelajaran yang akan disupervisi nanti, saya rencananya akan membuat sel volta. Itu tujuannya nanti menganalisis sel volta dalam kehidupan sehari-hari, itu tujuan yang pertama. Dan yang kedua, menganalisis bagaimana perubahan energi yang terjadi dalam sel volta. Seperti itu. Berarti mengenai sel volta ya, termasuk menganalisisnya. Terus untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bu? Nah, jadi area pengembangannya sendiri itu ada dua. Yang pertama pengetahuan. Jadi di area pengetahuan ini pengembangannya saya mengharapkan siswa nanti dapat menganalisis bagaimana aliran elektron di dalam sel volta sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian di area keterampilan juga nanti saya harap siswa bisa merangkai rangkaian sel volta untuk praktikum. Oke, berarti ada dua keterampilan di sini ya, termasuk keterampilan untuk apa tadi? Membuat sel volta. Membuat ya. Oke, untuk rancangan pembelajaran yang Ibu inginkan yang ingin diterapkan seperti apa? Seperti misalkan strateginya, model pembelajaran dan metodenya, kira-kira. Nah, jadi pembelajarannya seperti yang diharapkan pada masa sekarang ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti siswa saya bagi dalam bentuk diskusi kelompok, lalu membuat praktikum dengan menggunakan model PBL praktikumnya. Lalu kelompoknya dibagi itu berdasarkan gaya belajarnya. Jadi gaya belajar yang kinestetik dengan kinestetik, kalau yang audio visual juga digabung dengan audio visual dan seperti itu Pak. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan PPACK. Oh, berarti untuk pembelajarannya sudah masuk ke dalam sudah diintegrasikan dalam itu KSI ya. KSI yang dimana di dalamnya terdapat kebutuhan belajar anak seperti audio, video dan kinesis ya. Oke, baik Bu. Untuk media pembelajaran. Nah, kira-kira media pembelajaran yang Ibu terapkan, yang Ibu sediakan untuk anak-anak ini gimana nih? Jelas nanti ada PowerPoint yang saya tampilkan untuk siswa. Kemudian ada LKPD, itu LKPD yang berisi masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian juga ada laptop dan ada seperangkat alat-alat untuk melakukan percobaan sel volta. Berarti selain laptop, bahan-bahannya sudah ada tersedia. Ini dalam bentuk buah-buahan atau gimana? Ya, dalam bentuk buah-buahan, kabel dan seperangkat yang lain. Oke, berarti sudah lengkap ya. Iya. Ini sudah macam ahli beneran nanti anak-anak ya. Insya Allah seperti itu. Oke, baik Bu. Kira-kira Bu, kapan ini Bu pelaksanaan pembelajaran yang seperti ini? Nah, jadi ini
saya rencanakan akan dijadwalkan pada hari Sabtu, insya Allah seperti itu Pak. Itu ya. Oke. Nah, nanti dalam supervisi yang yang saya terapkan untuk metode untuk pembelajaran ibu, di sini saya akan melihat dan mencatat beberapa hal tentang yang terjadi saat pembelajaran di kelas ibu. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi nanti, kita akan melakukan perbincangan lagi, bercakap-cakap lagi hal seperti yang ini, dan insya Allah nanti saya juga dibantu ada didampingi lagi sama pipi saya ya, untuk pengajar praktik saya. Oke, kira-kira dari pembincangan kita hari ini, hal-hal apa saja yang ibu dapatkan? Dari perbincangan hari ini saya bisa dapatkan berarti untuk saya sendiri berarti saya sudah merencanakan dengan baik apa yang akan saya kerjakan, dan saya harapkan apa yang sudah saya rencanakan ini akan berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu saya akan menunggu ibu, ya kan, untuk supervisi, Bu ya. Oke. Siap. Sampai jumpa di hari Sabtu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak hari ini? Kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Masukkan pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang dihadiri hari ini? Tentang Clara Sakit, Amalia Osana izin. Oke, sama Amalia Osana izin ya. Oke, lanjut kita buka pembelajaran. Nah, anak-anak semua, kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Perubahan energi. Perubahan energi. Jadi ada beberapa bentuk perubahan energi. Bisa nggak kalian sebutkan satu contoh perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Lampu. Oke. Kalau lampu contohnya perubahan energi apa ke bentuk apa? Energi. Kalau lampu energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh lain. Kipas angin. Kalau kipas angin apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Listrik menjadi energi gerak. Nah, pembelajaran kita hari ini masih sangat berkaitan dengan apa yang ibu tampilkan di slide PowerPoint ya. Kalian lihat di sini. Ini ada gambar apa? Nah, mengapa kalkulator bisa berfungsi kalau menggunakan baterai? Karena ada aliran energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Ya, jadi kita tahu kalkulator itu bisa
bisa kita gunakan kalau dia ada baterainya. Kalau nggak ada baterai bisa kita gunakan kan? Iya. Nah, itu ada terjadi perpindahan energi kimia dari baterai berpindah ke dalam kalkulator, fungsikan menjadi baterai. Itu kan fungsinya seperti listrik ya, arus listrik, sehingga kalkulatornya bisa menyala. Nah, disampaikan ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, masih berhubungan dengan perubahan energi. Cuma ini lebih spesifik lagi, perubahan energi yang kita bahas hari ini cuma pada titik perubahan energi kimia menjadi energi listrik, yaitu dalam konsep sel volta. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita menganalisis perubahan energi dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguji percobaan sel volta dari bahan alam. Dan yang ketiga, menganalisis data hasil percobaan sel volta. Apa yang kita pelajari hari ini semuanya akan Ibu nilai. Yang pertama, sikap kalian. Nah, sikap kalian itu nanti Ibu nilai saat pembelajaran dari hasil pengamatan Ibu atau observasi yang Ibu lakukan. Kemudian, penilaian keterampilan kalian. Nanti keterampilan ini saat kalian melakukan percobaan, kalian mempresentasikan, kalian menyimpulkan. Itulah nilai yang Ibu ambil untuk nilai keterampilan. Dan kemudian nilai kognitif. Nah, kognitif kalian itu nilai pengetahuan kalian. Ibu nilai saat kalian nanti setelah menjawab tes. Nah, semua itu di sini ada rubriknya. Jadi itu sambil kalian melakukan percobaan itu nilai di rubrik yang sudah Ibu sediakan, ya. Oke, sekarang mari kita lihat video yang ada di slide portfolio itu. Kita lihat sekarang, perhatikan video ini ya. Ya Bu. Bukan mustahil bagi Nova Razif, siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah Negeri Langsa, Kota Langsa, Aceh. Berbekal pengetahuan teori pengetahuan alam di sekolah, siswa 14 tahun ini membuktikan kadar asam yang dikandung pohon kayu hasilkan energi listrik. Rangkaiannya sederhana: pipa tembaga, batang besi, kapasitor, dan komponen elektronika lainnya. Oh, ini memasukkan energi listrik. Ini namanya pohon tembaga atau bahasa latinnya sebagai pohon cis. Jika dikumulatifkan, biaya percobaannya menghabiskan dana 14 juta rupiah. Usaha Nova yang tak mengenal putus asa berbuah manis. Kini, penelitiannya mendapatkan dukungan sekolah. Ia pun bercita-cita kelak. Oke, anak-anak semua, kalian tadi sudah melihat video siswa memunculkan listrik dari pohon. Jadi pasti di sini kalian sudah mulai berpikir kenapa dari pohon bisa menghasilkan listrik. Nah, jadi apa yang kalian pikirkan itu kalian simpan dulu, nanti kita bahas bersama-sama setelah kita diskusi. Kemudian sekarang kalian lihat ada permasalahan. Nah, permasalahan ini ada di dalam LKPD yang nanti harus kalian jawab juga. Kita sama-sama diskusi, kita jawab permasalahan ini. Rina tinggal di daerah pegunungan yang cukup subur sehingga warganya banyak menjadi petani buah dan sayur. Rina mendapat tugas sekolah yaitu membuat baterai dengan bahan-bahan sekitar. Berikan solusi yang tepat untuk Rina. Nah, jadi di sini kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan untuk Rina agar dia bisa mengerjakan tugas sekolahnya untuk membuat baterai dari bahan alam. Nah, dari permasalahan yang sudah ditampilkan itu, kita akan melakukan percobaan sel volta. Percobaan sel volta yang akan kita lakukan, itu petunjuk kerjanya sudah ada di LKPD. Kalian
sudah duduk berkelompok sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan di pertemuan selanjutnya sebelumnya kan. Ya, Nah, jadi sekarang Ibu bagikan LKPD. Sebelumnya, apakah kalian udah bawa bahan-bahan yang disuruh bawa? Udah. Yang pertama apa aja? Berarti ada buah-buahan dan sayuran, ada kabel dan penjepit buaya, ada paku, ada uang logam, ada juga batu. Ada semua? Ada petunjuk kerja. Di sini yang pertama ada nama-nama kelompok, kelas, anggota. Ini kalian isi, lalu kalian baca petunjuk LKPD-nya. Kemudian kalian lihat gambarnya, kalian lihat prosedur percobaan. Nah, jadi prosedur percobaannya kalian ikuti sesuai yang ada di LKPD. Jadi langkah-langkah yang di LKPD ikuti, kemudian kalian lakukan percobaannya. Paham semua? Paham. Sudah paham semuanya. Jadi sekarang Ibu mau kalian baca dulu, kemudian lakukan percobaannya, kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian jawab, nanti kalian presentasikan, ya. Nanti saat semua setelah kita presentasi, maka sama-sama kita jawab permasalahan yang ada di sini. Apa permasalahan yang ada di sini? Nah, sekarang kalian Ibu kasih waktu 30 menit untuk membaca, melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Mulai dari sekarang. Kalian baca LKPD-nya, kalian ikuti petunjuk kerjanya, ya, yang ada di LKPD. Lihat bagaimana rangkaian percobaan yang ada di LKPD, kalian sesuaikan, biar lakukan percobaannya sesuai dengan gambar tersebut, ya. Kelompok 3, bagaimana? Apakah sudah dipahami bagaimana rangkaian yang ada di gambar? Sudah, Bu. Ingat, di situ ada paku dengan logam, di mana paku dengan logam itu dirangkai tidak bersentuhan, ya. Lalu hubungkan dengan kabel dan penjepit buaya. Kalau ada kendala, tolong tanyakan. Ini lagi. Itu nyala itu. Nyala kan? Jadi pegang. Nah, ada nyala lampunya? Ada. Nah, nyala lampu itu kalian jangan lupa isi di data pengamatan di LKPD. Itu kalian tulis di LKPD. Kalau nyala lampunya tulis nyala, kalau tidak tulis tidak, ya. Kemudian jangan lupa lakukan hal yang sama pada percobaan kedua, yaitu untuk buah tomat. Jadi ulangi langkah yang kalian lakukan pada geruncis tadi ke buah tomat. Jangan lupa
lakukan percobaan yang sama untuk buah kentang. Kelompok ini bagaimana? Ada lakunya? Ya. Kemudian lakukan percobaan yang sama dengan buah kentang. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada nyala lampunya? Buah tomat. Kalau ada nyala lampunya, jangan lupa ditulis di data percobaan kalian. Ya. Dan tulis. Ya, buka-buka tulis di kalian juga. Sini ya. Tulis lagi. Bismillah. Nah, untuk teman-teman lain, kalau ada teman yang sedang bekerja, yang lain isi dirinya, tulis nama, kelompok, kelas, kemudian data hasil percobaan yang lakukan tadi. Kalian kaji literatur di buku, di handout, jawab pertanyaan sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Kalau ada hal-hal yang tidak tahu kurang jelas, tanyakan kembali sama ibu ya. Ya bu. Jawab dari ibunya. Jawab data PDD-nya ya. Oke anak, jadi hasil percobaan kalian sudah kalian tulis semua di AKPD? Sudah. Kemudian ada pertanyaan di AKPD yang harus kalian jawab dan harus kalian presentasikan nanti. Jadi jawabannya kalian tuliskan di kertas kantor dan kalian presentasikan ya. Sekarang kalian lakukan. Kalian presentasikannya di karton data hasil pengamatan kalian tadi dan pertanyaan yang ada di AKPD serta jawabannya. Ya. Tuliskan di karton dan dipresentasikan ya. Semua kalian sudah selesai melakukan percobaan self-porta dengan menggunakan buah jeruk nipis, kentang dan tomat. Nah, tadi kalian sudah melakukan diskusi kan? Sudah kalian kaji literatur dari buku, dari handout yang sudah ibu bagikan. Sudah kalian jawab pertanyaan di KPD? Sekarang ibu mau kalian presentasikan data percobaan kalian dan jawaban dan pertanyaan yang ada di KPD. Jadi yang pertama presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang menganggotakan 5 orang. Saya sendiri Salsabila. Saya Sugiyarma Masila. Saya Muhammad Salwa. Saya Musna. Kami akan mempresentasikan hasil daripada percobaan kami tentang sel portal dari kuat. Dari data hasil percobaan kami, jeruk menghasilkan nyala lampu, kentang menghasilkan nyala lampu, begitu juga dengan tomat menghasilkan nyala lampu. Lalu kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Nomor 1, jelaskan kenapa buah-buah di atas dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan kajian kami, dari literatur kami peroleh
bahwa buah-buah tersebut mengandung larutan elektrolit sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bertindak sebagai apakah paku dan uang koin dalam rangkaian tersebut? Uang tembaga bertindak sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Dan yang ketiga, jelaskan alur perubahan energi pada sel volta. Di dalam sel volta, elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Elektron yang dilepaskan oleh anode akan dialirkan ke katode. Dari presentasi kami, ada yang ingin memberi tanggapan? Saya mau menambahkan sedikit presentasi kelompok 1 bahwa uang logam itu kutub positif namanya katoda dan terjadi reaksi reduksi. Kebalikannya di kutub negatif namanya anoda dan terjadi reaksi oksidasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Kita itu tanggapan Mbak bertanya. Apakah selain buah jeruk dan sayur, kentang dan tomat, apakah buah atau sayur lainnya bisa dibuat untuk sel volta? Ada. Yang penting buah atau sayurannya mengandung larutan elektrolit. Bisa diterima? Bisa. Oke, ada lain yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, berarti dari kelompok 1 sudah cukup. Silakan. Demikian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan data percobaan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Syifaul Azkia, Saya Najwa Ramadhani. Saya Mafira. Saya Ena Rizka. Saya Maria Lufa. Saya Siti Matiani. Data dari hasil percobaan kami yaitu jeruk menghasilkan nyala lampu, kentang menghasilkan nyala lampu, dan tomat juga menghasilkan nyala lampu. Kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Jelaskan mengapa buah-buah di atas dapat mengantarkan arus listrik. Berdasarkan kajian kami dari literatur buku, jadi menurut kami buah-buah tersebut mengandung larutan elektronik sehingga menghasilkan arus listrik. Yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bertindak sebagai apakah paku dan uang koin dalam rangkaian tersebut. Uang tembaga sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Yang ketiga, jelaskan alur perubahan energi pada sel volta. Pada sel volta, energi dihasilkan dari proses perubahan menjadi energi listrik. Elektron dari kutub negatif dialirkan berkutub positif melalui elektroda. Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ada, saya yang bertanya. Baik. Apakah selain besi dan uang logam, ada uang logam lain yang bisa digunakan sebagai katode dan anode? Baik, saya akan mendiskusikan dulu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada logam yang digunakan untuk anoda, harus logam yang nilai E, nol selnya lebih kecil dari logam yang digunakan sebagai katoda. Terima kasih. Bisa diterima? Bisa. Ya, ada lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada. Nah, dari kelompok 3 ya, silakan. Ingin memberi apa? Pertanyaan atau tanggapan? Tanggapan. Tanggapan. Baiklah, saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Secara umum kami dapatkan hasil yang sama dengan kelompok yang lain. Hanya saya akan menambahkan untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Paku dan uang koin bertindak sebagai apa? Jadi benar bahawa uang koin sebagai katoda dan paku sebagai anoda. Jadi kita tahu bahawa besi itu anoda karena nilai E. Nol selnya lebih negatif daripada tembaga. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya.
tidak, berarti terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil percobaan kalian dan bisa kalian tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, jadi terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah berperan aktif dalam presentasi tadi. Walaupun tidak semua kelompok tampil, tapi sudah cukup mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan hari ini. Nah, jadi tadi kita tahu di LKPD kita ada permasalahan dan ada pertanyaan-pertanyaan. Coba kalian perhatikan pertama. Ini adalah rangkaian sel volta kalau kita lakukan percobaan di laboratorium. Jadi bentuk rangkaiannya seperti ini, ya. Di sini ada Fe. Fe itulah tadi besi atau paku yang kita gunakan. Kemudian di sini ada Cu. Cu ini tembaga atau uang logam yang kita gunakan tadi, uang koin. Kemudian ada larutan CuSO4, larutan FeSO4. Nah, larutan ini itulah buah-buah tadi yang kita gunakan, berarti fungsinya sebagai larutan ini dan dihubungkan dengan elektroda. Tadi kita menggunakan langsung kabel dan penjepit buaya yang dihubungkan dengan lampu. Kalau di sini digambarnya dihubungkan dengan voltmeter, tapi kita tadi tidak mengukur arusnya, cuma kita melihat apakah ada arus atau tidak. Dari hasil percobaan kalian tadi, kalian dapatkan dengan menggunakan buah jeruk nipis, semuanya ada nyala lampu. Ada. Menggunakan buah tomat, semua ada nyala lampu. Ada. Menggunakan kentang, semua ada nyala lampu. Nyala. Berarti percobaan hari ini kita anggap berhasil karena semuanya ada nyala lampu. Nah, apa yang terjadi di dalam sel volta? Kita lihat lagi di pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan yang pertama, menjelaskan mengapa buah-buah dapat menghantarkan arus listrik. Buah-buah yang kita gunakan tadi. Kita menggunakan tadi buah tomat, kentang, dan jeruk nipis. Di buah-buah itu terdapat aliran elektron. Tadi Ibu sebutkan, kalian juga menyebutkan setelah kalian baca kajian literatur di buku, di handout, kalian katakan bahwa terdapat elektron yang mengalir di dalam larutan elektrolit. Nah, buah-buah itu tadi berfungsi sebagai larutan elektrolit yang menghantarkan elektron dari katoda ke anoda. Apa itu katoda? Apa itu anoda? Katoda itu adalah kutub positif yang tadi kita gunakan uang koin itu sebagai kutub positifnya. Dan anoda itu kutub negatif yang tadi kita gunakan paku besi. Nah, dalam sel volta elektron mengalir dari anoda ke katoda. Artinya elektron mengalir dari besi dengan melalui kabel tadi dihantarkan menuju ke uang tembaga tadi atau uang koin, ya. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan percobaan yang dilakukan, bertindak sebagai apakah paku dan uang koin dalam rangkaian tersebut? Tadi barusan yang sudah jelaskan bahwa paku sebagai kutub negatif atau disebut anoda dan uang logam sebagai kutub positif atau disebut sebagai katoda. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan alur perubahan energi pada sel volta. Kalau pada sel volta, seperti pada gambar ini, elektron mengalir dari besi. Besi ini melepaskan elektron yang kemudian elektronnya itu dialirkan melalui elektroda ini melalui kabel penghantar, kemudian diterima oleh si uang logam yang kita gunakan tadi, atau kalau di sini oleh logam Cu, tembaga. Nah, di sini juga ada jembatan garam namanya. Jembatan garam ini berfungsi untuk menyeimbangkan elektron yang dilepas dan yang diterima oleh kedua elektroda. Agar masing-masing elektrodanya ini seimbang, maka digunakan jembatan garam.
Oke, sampai di sini apa yang sudah dijelaskan tadi, apa yang sudah kalian lakukan percobaan tadi, apakah masih ada yang kurang kalian pahami? Kalau ada, boleh kalian ajukan pertanyaan sama ibu. Bagaimana? Apakah sudah dipahami semua? Sudah. Terima kasih. Nah, jadi karena kita tadi sudah melakukan percobaan, sudah menjelaskan, maka kalian sekarang coba lihat ada permasalahan tadi yang berawal tadi sudah dikasih nampak ya permasalahannya. Rina tinggal di daerah pegunungan yang kubur, tinggal bacanya banyak buah dan sayur. Rina mendapat tugas sekolah yaitu membuat materai dengan bahan-bahan sekitar. Berikan solusi yang tepat untuk Rina. Jadi menurut kalian solusi apa yang bisa kita berikan untuk Rina? Menjawab pertanyaan Rina tadi, maka kira-kira solusi apa yang bisa kalian berikan untuk Rina? Saya menjawab, oke. dengan membuat rangkaian sel volta seperti kami buat tadi. Ya, jadi tepat sekali. Jadi Rina ini untuk membuat baterai dengan bahan-bahan sekitar, karena Rina ini tinggal di daerah pegunungan yang banyak buah dan sayurnya, maka dia bisa memanfaatkan buah-buah dengan sayuran yang seperti kita lakukan tadi dengan menggunakan kabel penghantar, dengan menggunakan buah, lalu dihubungkan dengan paku, dengan buah, maka kalian lihat sendiri bisa dihasilkan arus listrik, walaupun arus listriknya itu tidak sebesar batu baterai atau sebesar arus listrik yang kita gunakan setiap hari, ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian sudah selesai diskusi. Sekarang kita sama-sama melakukan atau menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Kelompok 1, kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Ya Bu, boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa perubahan energi salah satunya perubahan energi kimia menjadi listrik, yaitu pada sel volta. Iya. Jadi kita pertemuan sebelumnya kan sudah belajar tentang perubahan energi. Nah, hari ini kita fokus cuma belajar tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang aplikasinya yaitu pada sel volta. Oke, yang lain kelompok berapa lagi mau menambahkan kesimpulan? Oke, kelompok 2 ya, Elena silakan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah aliran energi dalam sel volta yaitu dari anoda ke katoda, elektron dialirkan sehingga bisa dialirkan arus listrik. Ya, jadi di dalam sel volta elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Karena ada terjadi aliran elektron pula, maka dapat dihasilkan arus listrik sehingga lampu yang kita gunakan tadi semuanya itu menyala. Ya, karena kita udah kesimpulan tadi, sudah kita buat kesimpulan, maka sekarang Ibu mau ukur nilai kognitif kalian atau pengetahuan kalian. Jadi kalian jawab soal yang ada di lembar post-test ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian jawab soal post-test ini. Bagikan ke teman-teman ya lembar belakang. Jadi 5 menit kalian jangan mencontek sama kawan, kerjakan masing-masing. Waktunya 5 menit. Kemudian nanti kalian kumpulkan sama Ibu ya. Oke, semuanya udah selesai post-testnya? Ya, Bu. Jadi tolong perwakilan kelompok dikumpulkan ke depan ya. Semua. Mari ke tempat kalau selesai. Nah sekarang Ibu mau kita sama-sama merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jadi menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya, jadi bahan-bahannya itu masih ada di dalam handphone yang dibagikan. Kalian baca-baca lagi, kalian juga baca di buku paket, kalian lihat literatur yang sesuai. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Jadi untuk hari ini
sudah tutup. Terima kasih banyak karena telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita semua diberkahi oleh Allah. Amin. Mengucapkan terima kasih. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir, SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara, bertugas di SMK Negeri 1 Baktiang. Nah, pada kegiatan kali ini yaitu pasca observasi setelah supervisi kemarin ya. Oke, di sini saya tanyakan dulu, seharusnya saya didampingi oleh PP. Kebetulan PP saya tidak bisa berhadir hari ini karena ada sesuatu dan lain hal. Oke, selanjutnya gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, alhamdulillah. Untuk membersihkan waktu, saya langsung masuk dalam beberapa kegiatan, yaitu menanyakan kembali atau mengevaluasi kembali hasil dari pembelajaran kita kemarin ya. Oke, nah di sini saya ingin bertanya kepada Bu Lia, yaitu terkait dengan perasaan Ibu setelah adanya di supervisi saat melakukan pembelajaran kemarin. Oke, jadi awal pembelajaran mungkin karena di supervisi saya sedikit merasa tegang, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Walaupun agak tegang-tegang sedikit di awal Bu ya. Selanjutnya kira-kira Bu bisa nggak diceritakan mengenai langkah-langkah pengembangan atau persiapan di awal? Oke, persiapan di awal saya melakukan persepsi, motivasi dengan siswa. Kemudian saya memberikan masalah yang selanjutnya mereka akan masalah itu mereka selesaikan melalui praktikum yang mereka lakukan, seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, yaitu sejauh mana kira-kira yang sudah dipaparkan kepada siswa itu tingkat keberhasilannya. Jadi kalau dipersenkan mungkin jika keberhasilannya ada sekitar 80 sampai 85% lah, tidak 100% karena ada kendala-kendala atau hambatan sedikit saat proses pembelajaran. Oke, berarti sudah dikategorikan berhasil ya, walaupun ada sedikit kendala yang dihadapi di dalamnya. Iya. Nah, ini kan ada kendala nih Bu. Kira-kira kendala atau kekurangan dan hambatan yang dialami saat pembelajaran tersebut di mana nih Bu? Jadi kan saya seperti yang saya sampaikan waktu pra-observasi yang lalu, jadi saya bagi kelompok itu rencananya kan kemarin berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, jadi ketika saya sudah buat kelompok seperti itu dengan gaya belajar yang berbeda, maka kena praktikum itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi ada mungkin beberapa siswa-siswa yang gaya belajarnya itu bukan kinestetik, kurang tertarik mereka melakukan praktikum seperti itu. Jadi mereka kurang termotivasi dan hasil belajar yang gaya belajar yang berbeda ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu. Oh gitu. Nah, ini kan ada beberapa kendala yang seperti yang sudah Ibu ceritakan barusan. Ini kan pasti kita harus membuat perubahan kan. Oke, kira-kira ada rencana perubahan ini kapan kira-kira? Jadi rencananya, karena ini mungkin dari akhir semester ya. Kalau saya buat perubahan, insya Allah akan saya lakukan di semester baru nanti. Seperti itu Pak. Oke, siap. Saya yakin dengan kita membuat perubahan nanti, dengan kita memilih lagi. Kemarin kan kita sudah memilih anak-anaknya ini, ada yang dari audio, ada video, dan ada yang kinestetik, kinestetik. Di mana kita setelah bagi nih, misalkan kita banyak pesertanya ini, kita kan bagi-bagi kelompoknya, walaupun sesama audio kita bagi beberapa kelompok sehingga mungkin
mungkin akan memudahkan anak-anak ini untuk memahami pembelajaran kita. Saya yakin itu bisa berjalan dengan lancar mungkin Bu ya. Oke, mudah-mudahan terrealisasi dengan yang harapan yang Ibu tadi. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu ya untuk saya dari awal di pra-observasi, selanjutnya kita observasi, sudah supervisi, selanjutnya sudah pasca observasi. Nah, saya juga akan menunggu cerita baik dari Ibu ini ya, cerita selanjutnya. Oke, nanti kan insya Allah di semester depan ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Berhubung PP saya tidak bisa hadir, maka umpan balik dari PP mungkin tidak kita ambil hari ini. Insya Allah ke depan saat PP saya sudah ada waktu, nanti kita akan jumpa lagi, berbincang lagi Bu ya, berbincang lagi tentang hasil pengajaran kita. Mungkin demikian dulu Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.